Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari Angkatan 27, Kelompok 3, mau memperkenalkan diri. Yang pertama, Resendi Fabetisna Riantika SPD. Kedua, Mulyana SPD. Yang ketiga, saya sendiri, Oki Aquino ST. Kami sebagai peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung akan menjelaskan analisis isu global pandemi COVID-19. Dalam analisis ini, kami membuat analisis dengan 4 metode analisis. Perkenalkan, nama saya Mulyana yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Analisis metode pentahelix. Seperti yang bisa kita lihat di layar. Berikutnya ada analisis metrik USG. Indikatornya, isu atau masalah, kriteria USG, jumlah, dan ranking. Isu masalahnya ada 5. Pertama, perekonomian lumpuh akibat kebijakan PPKM di berbagai wilayah. Yang kedua, kurang efektifnya pembelajaran melalui daring. Yang ketiga, berita hoax mengenai vaksinasi COVID-19. Yang keempat, vaksinasi adalah cara yang tepat untuk mengurangi penyebaran. Yang kelima, meningkatnya angka kematian. Berikutnya lagi ada analisis dengan metode Fishbone. Masalah yang diangkat di sini adalah program vaksinasi COVID-19. Indikatornya ada 4, yaitu metode, manusia, material, dan lingkungan. Indikator metode adalah kurang informatif dan kurang sosialisasi. Indikator manusia adalah ragu dengan vaksin dan kondisi badan belum boleh vaksin. Indikator material adalah vaksin yang kurang banyak. Dan yang terakhir, indikator lingkungan adalah banyak info hoax dan tokoh masyarakat tidak vaksin. Perkenalkan, nama saya Resendi Fabetisna Riantika yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Di sini ada analisis pemecahan SWOT, di mana kekuatannya yaitu pemerintah menetapkan peraturan yang tegas tentang vaksinasi. Yang kedua, mayoritas warga negara mau divaksin. Yang ketiga, pemerintah gencar melakukan sosialisasi pentingnya suntik vaksin COVID-19. Adapun kelemahannya yaitu banyaknya berita hoax tentang vaksin COVID-19. Kurangnya sosialisasi tentang vaksin COVID-19. Yang ketiga, banyak tokoh masyarakat yang tidak mau divaksin. Lalu, di sini ada peluang, yaitu pemerintah harusnya lebih gencar dalam mensosialisasikan manfaat vaksin. Yang kedua yaitu mengembangkan vaksin buatan anak bangsa. Adapun ancamannya yaitu berita hoax segala hal yang berkaitan dengan vaksin COVID-19. Yang kedua, tidak tersedianya stok vaksin di dalam negeri. Selanjutnya ada rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Isu yang diangkat yaitu pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin meningkat. Penyebabnya yaitu belum optimalnya program vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Di sini kami menyarankan 3 alternatif. Yang pertama yaitu vaksinasi yang dilaksanakan di wilayah sulit dijangkau dilaksanakan 1 kali saja. Pemerintah seharusnya all out dalam melakukan vaksinasi. Dan yang ketiga, memberikan sosialisasi mengenai vaksin dan cara pencegahan penularan COVID-19. Selanjutnya yaitu tahapan alternatif. Yang pertama,
Semua tenaga kesehatan dianjurkan supaya bisa menyuntikkan vaksin. Yang kedua, pemerintah harusnya lebih berupaya semaksimal mungkin dalam memenuhi kebutuhan vaksin. Dan yang ketiga, pemerintah harusnya menetapkan sanksi yang tegas bagi warga negaranya yang tidak mau divaksin. Dan yang keempat, membuat informasi yang menarik dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, yaitu memanfaatkan semua platform media sosial pemerintah. Di sini ada hasil yang kami harapkan. Yang pertama, masyarakat yang tinggal di wilayah sulit dijangkau harus mendapatkan vaksin. Yang kedua, tidak adanya kekurangan tenaga medis untuk vaksin. Dan yang terakhir yaitu terpenuhinya kebutuhan vaksin COVID-19 untuk semua warga Indonesia. Dan yang keempat, meningkatnya kepercayaan masyarakat tentang efektivitas vaksin. Dan terakhir yaitu masyarakat harus mendapatkan informasi yang dapat dipercaya. Di sini, para pihak yang berkaitan yaitu tenaga kesehatan, pemerintah daerah, masyarakat, pemerintahan, masyarakat, tenaga kesehatan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sekian informasi yang dapat kami berikan. Apabila ada salah kata maupun perilaku yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.